Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra beserta kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com akan terus untuk melakukan pembahasan soal-soal. Kita lihat soal yang akan kita bahas. Ternyata kita sudah sampai kepada sesi yang ke-22. Wah, sudah lama sekali. Oke, kita lihat soal yang akan kita bahas. Oke, kita lihat soalnya. Nah, ini adalah soal 2.85. The probability that a married man watches a certain television show is 0.4. And the probability that married woman watches the show is 0.5. The probability that man watches the show, given that his wife does, is 0.7. Find the probability that a married couple watches the show. B, a wife watches the show given that her husband does. At least 1% of a married couple which watch the show. Nah, ini soal-soal yang seperti ini sangat menarik untuk kita bahas. Oke, sangat menarik untuk kita bahas soal-soal yang diberikan tadi. Nah, coba kita bahas soalnya. Mana soal tadi? Ini dia. Jadi untuk menjawab soal ini perlu kita ketahui dulu apa informasi yang tersirat dalam soal. Yang pertama probability married man. Katakanlah man PM 0.4 dan kita katakan probability married woman watches the show. Katakan kita notasikan dengan woman atau W 0.5. Dan probability men given the woman adalah 0,7. Nah, untuk soal A itu adalah married couple watches the show. Ini adalah maksudnya peluang M beririsan dengan W. Karena dalam soal ada hubungan dengan peluang bersyarat, maka kita coba dulu lihat peluang bersyarat. Nah, dari peluang bersyarat kita tahu, nih rumus peluang bersyarat kita tahu bahwa peluang M bersyarat W itu adalah peluang M irisan W dibagi dengan peluang W. Maka kalau kita mau mencari peluang M irisan W, tentu caranya adalah peluang W dikali dengan peluang M bersyarat W. Nah, makanya di sini dapat dicari dengan peluang W dikali dengan peluang M bersyarat W. Nah, ini dia. Ini berarti 0,5 kali 0,7. Oke, 35/100 atau 0,35. Nah, soal A jelas sekali merupakan menggunakan aturan multiplikatif rule, aturan perkalian. Jelas sekali soal. Nomor B. Nomor B ini jelas probability ini B. Man wife, ini wife given husband M. Tentu di sini probability M irisan husband dibagi dengan peluang man.
Nah, karena tadi peluang irisan sudah kita cari 0,35 dibagi dengan 0,4 M men dari 0,4. Nah, ini. Jadi jangan salah sekali. Jadi teori kuliah kita ini berhubungan. Jadi 0,35, 0,4. Atau mau kalau kita sederhanakan tentu 35/100 kali 10/4. Ya, ini dia. Habis Dalton ini tentu 35/40. Sama-sama bagi 5, 7/8. Oke, jadi dia 7/8. Jadi kalau kita lihat sama dengan 35/40. Oke. Oke, sama dengan 7/8. Nah, ini dia 7/8. Nah, nih. Jadi kalau begitu, number B, wife watches the show given that her husband, ini dia 7/8. Jadi kalau kita batas, ini dia 7/8. Nah, ini soalnya. Jadi jangan salah ya. Kalau tadi yang A 0,35, yang B 7/8. At least, nomor C. At least 1%. Kalau at least 1%, di mana-mana itu maksudnya gabungan. At least 1% paling sedikit 1. Berarti 1, 2 kan boleh. Artinya seluruhnya. Berarti peluang men union M. Ini yang C. Berarti probability M tambah probability W dikurang dengan probability M irisan W. Nah, ini udah ada semua. M 0,4, W 0,5, irisan tadi 0,35. Ah, udah dapat. Cari aja langsung sendiri. Jadi soal 2,5 ini, ingat ini M tadi 0,4, nanti tidak dibikin salah. Bingung pula. Ini 0,5. Nah, ini tadi 0,35. Nah, hasilnya cari sendiri aja. Nah, ini dia hasilnya sendiri. Jadi kalau ada bacaan at least 1% of married couple will watch. Jadi kalau dia at least 1 itu maknanya union. Nah, union. Jadi kalau begitu, kita telah lihat tadi soal 2,85 ini gabungan dari aturan perkalian, gitu ya, saling lepas, juga konsep saling bersyarat, itu rumusnya itu harus diperhatikan dengan baik sehingga kita dapat menguasai soal ini dengan sangat mudah sekali. Hanya sekali lihat berarti kita tahu ini jawabannya. Jadi sangat mudah sekali. Kita lihat soal berikutnya. Share soal berikutnya. Ini dia. For married couples living in a certain suburb, the probability that the husband will vote on the bond referendum is 0.21. The probability that wife will vote in the referendum is 0.28, and the probability that both husband and wife will vote is 0.15. What is the probability that at least one member of married couple will vote? Jadi kalau at least one member ini kita udah tahu. Yang B, a wife will vote given kita udah tahu bersyarat. Yang C juga bersyarat. Oke, jadi kalau begitu dalam soal ini kita tentukan dulu yang ingin kita informasi yang ada. Jadi suami vote ya sama aja kita buat lagi suami tadi husband lah. Husband vote. Oke. Sama dengan 0,21. Husband
Dan wife what? Wife 0.220x. And probability both husband, kalau kata-kata both the husband and wife, tentu dia di sini probability husband intersection atau irisan wife 0.15. Nah, kalau A yang ditanya probability at least one, nah itu tadi at least husband union wife. Maka di sini probability husband tambah probability wife dikurang dengan irisan. Nah, ini probability husband irisan wife. Nah, ini 0,21. Ini tambah 0,28. Ini kurang 0,15. Oke. 0,49 kurang 0,15 kira-kira 0,34. Nah, ini jawaban untuk at least one member married couple will vote. Yang B. Nah, yang B ini katanya lebih sederhana lagi. Wife will vote given the husband vote. Jadi kalau gitu yang B ini peluang wife vote given husband vote. Berarti peluang wife irisan husband dibagi dengan peluang husband. Nah, ini dia. Sangat mudah. Jadi kalau kita lihat soalnya wife given wife tadi 0,28 irisannya 0,15. Husband kira-kira husbandnya berapa? Husband wife lagi husband 0,21. Husband 0,21. Ini malas bukan. 0,21. Jadi kalau dibuat di sini 15 15/100 kali 21/100. 15/21. 5/7 kira-kira. C. Nah, C. Husband will vote given his wife does not vote. Nah, ini kita lihat. Yang nomor C. Yang C tadi apa tadi? Wah, husband vote. Husband bersyarat istri tidak. Nah, tentu kita jawabnya peluang husband irisan wife complement dibagi dengan probability W complement. Gimana cara carinya? Mau tidak mau untuk menentukan H irisan W komplement itu buat aja ininya. Diagram Venn. Ini H, husband, wife. Ini tadi 0,15. Oke. Husband tadi 0,21 tinggal 0,06. Ini 0,13 karena wife tadi 0,28. Nah, irisan antara husband yang tidak woman, yang tidak W itu kan cuma 0,06. Komplement dari W 0,6. Lalu beririsan dengan husband tentu di sini jawabannya adalah 0,06 dibagi dengan yang tidak
Yang tidak komen berarti di sini kan berarti W tadi adalah kita tahu tadi bahwa PW komplement itu sama dengan 1 dikurang PW. Tentu di sini 1 dikurang 0,28. Yaitu 0,72. Berarti jawaban di sini adalah 0,72. Berarti kalau begitu kita sudah dapatkan jawabannya adalah husband bersyarat wanita atau wife tidak vote. Ini dia jawabannya. 0,06 dibagi 0,72. Jadi kalau begitu kita lihat soal yang ini. Itu juga merupakan soal-soal yang asik untuk dibahas sebagai memperkuat teori peluang bersyarat juga. Gabung di sini ada peluang bersyarat, ada multiplicative rule, ada saling lepas. Jadi gabung soalnya. Jadi informasi-informasi yang ada dari teori-teori sebelumnya itu harus dikuasai. Lalu ketika kita masuk soal, kita paham apa yang akan kita lakukan. Oke, saya selalu tidak lupa atau selalu mengingatkan kepada kita semua mahasiswa Indonesia, pada musim pandemi COVID-19 ini memang saya setuju kali dengan literasi digital, bahan ajar untuk kampus. Jadi salah satu literasi digital ini mungkin apa yang kita lakukan di www.radoinstitute.com. Kita membuat bahan ajar dalam bentuk video agar bisa dilihat, bisa didengar. Kadang bahan ajar kalau dia bersifat tertulis bisa dilihat, tapi tidak bisa didengar. Nah, kalau hanya rekaman suara saja juga hanya bisa didengar, tapi tidak bisa dilihat. Tapi kalau sudah video seperti ini, bisa dilihat, bisa didengar. Kalau sudah lihat dengar untuk yang kesekian kalinya, mungkin sambil tidur aja kita udah bisa. Ya kan? Kalau dalam bentuk video, kalau sudah sering lihat dengar suatu teori, ya sambil tidur pun satu saat nanti hanya dengar saja, oh sudah paham. Oke. Saya rasa pertemuan kali ini untuk seri kedua ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Juga hari sudah menjelang sore. Saya Rado Yendra bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com undur diri dulu. Pastikan protokol kesehatan itu selalu untuk dipahami, untuk dilaksanakan, untuk diikuti. Mari bantu pemerintah untuk menekan laju dari pertumbuhan COVID-19 ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.